شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى به سلف الصالح بشير النبي وآل النبي وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي الله لأحد خمسا إلا وقد أعد له خمسا أخرى إلى آخره. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh hari ini, di kesempatan yang baik ini, di cuaca yang dingin ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan curahan rahmatnya, taufik hidayahnya, inayah pertolongannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul, bertemu muka, bersilaturahmi di tempat yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yang mana mudah-mudahan dengan rahmat yang dilimpahkannya di tempat yang penuh barakah ini, mudah-mudahan segala dosa kita dan dosa kedua orang tua kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disihatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita hidup beriman, mati membawa iman, husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang dahulu sampai sekarang ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurulillah, tadinya kita sudah melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian sambil menunggu masuknya waktu salat isyraq, maka kita isi dengan majlis ilmu agama. Maka oleh karena itu jangan lupa kita untuk berniat i'tikaf di masjid ini dengan lafaz nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala.
dalam hati sahjaku beriktikaf di dalam masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Karena apabila kita berniat i'tikaf di dalam masjid ini, yang pertama kita mendapatkan pahala sunat, yang kedua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga kita senantiasa ditulis dalam keadaan salat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan, kita teruskan pengajian guru kita, karena beliau lagi berangkat ke Hadramaut Trim. Maka kita diamanahi untuk melanjutkan dan meneruskan pengajian beliau. Mungkin nanti minggu depan itu lain lagi, nanti Ustadz Jazuli mungkin. Maka harapannya agar kita majelis ini tidak terputus dan bisa istiqamah. Karena al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Nah, mungkin 2 atau 3 minggu lah sedini berangkat lah. Nah, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ziarahnya ziarah makbulah. Mudah-mudahan ilmu yang beliau dapatkan di sana itu membawa manfaat bagi kita, sehingga menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya daripada cahaya Hadramaut. Kita tidak bisa melihat langsung kepada Habib Umar bin Hafid barang kita melihat orang yang melihat langsung kepada Habib Umar bin Hafid. Mudah-mudahan dengan melihat cahaya tersebut bertambah cahaya iman kita. Lalu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillahu li ahadin khamsan minal hayati illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra min jazaiha. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah memberi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seseorang akan 5 daripada keadaan, melainkan sudah Tuhan siapkan baginya 5 yang lain daripada balasannya. Jadi ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamun kita ini diberikan oleh Allah 5, ya lah, dikawakan oleh Allah kita mengerjakan yang 5 ini, berarti sudah Tuhan siapkan balasannya. Ya, kita ini lamun dikawakan, diberikan taufik hidayah, kawa menggawi 5 gawian ini, ujar sidin, maka sudah Tuhan siapkan balasannya. Ya, model kita mengadakan lomba, ada juara 1, ada juara 2, ada juara 3. Kira-kira panitia itu siap lah sudah hadiahnya? Siap sudah. Lamun kada ada hadiahnya, kada mengadakan MTQ, ya, kada mengadakan MQK, sudah diumumkan hadiah yang ini juara 1, hadiahnya 2 ini, hadiah 3 ini, ya, disiapkan Tuhan sudah ini hadiah atau balasan orang yang diberikan atau dikawaakan manggawi nang 5 ini. Yang pertama, la yu'tihillahu syakhsa asy-syukra illa waqad a'adda lahu ziyadah. Tidaklah Tuhan itu memberikan kepada seseorang rasa syukur atas nikmat yang diberikannya, melainkan sudah Tuhan siapkan tambahan nikmat yang lain saganinya. Ya, Tuhan tuh kada memberikan, mengawaakan, memberikan taufik hidayah kita bersyukur atas nikmat yang sudah diberi kepada kita, melainkan
sudah Tuhan siapakan nikmat-nikmat yang lain sagan kita nang kawa bersyukur. Jadi tanda kita ini disiapakan Tuhan nikmat-nikmat yang lain, itu kita dikawaakan, dibisaakan bersyukur atas nikmat yang ada. Jadi lamun kawa kita bersyukur atas nikmat yang ada ning diberi Tuhan, nah itu karena sudah disiapakan Tuhan nikmat-nikmat yang lain. Contoh ya kah, bersyukur kita masih diberi Tuhan sihat, masih diberi Tuhan umur, ya kah? Masih diberikan Tuhan waktu, lalu kita gunakan ya kah, hadir kita ke majelis ilmu. Kenapa? Karena kita bersyukur ya kah, masih sehat, kemudian ada waktu ya kah, ada waktu senggang, kemudian pulang masih ada umur, lalu kita rajin hadir majelis ya kah, tidak lain niatnya karena syukur. Ini sudah nikmat-nikmat yang lain ada, sudah disiapkan Tuhan sagan kita ya kah, ada sudah yang nyacan nikmat di akhirat dahulu ya kan. Orang nang hadir majelis ilmu itu pahalanya lebih baik daripada 1000 mengantar jenazah. Pahalanya adalah sehari 1000 kawa mengantar jenazah. Nah, seikung kata antar-antar ya kan? Seikung 2 1000. Menuntut ilmu 1 mat saja ini lebih baik pahalanya daripada mailangi 1000 orang sakit. Ya, sebuting rumah sakit kada bisa kada sampai 1000 ya kan, seandainya sampai juga kada tak ilangi juga kita uyuh. Ini pahala orang yang menuntut ilmu sudah disiapkan Tuhan. Orang nang kawa atau dikawa akan diberikan hidayah untuk tulak menuntut ilmu. Sama ada hadis Nabi ya kan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupi sunnah-sunnahku kata Nabi, maka sungguh cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka bersamaku di surga. Nah, berarti orang-orang yang bersama Nabi di surga itu orang-orang yang diberikan taufik hidayah oleh Allah katuju manggawi sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi katuju manggawi tanda sudah nih orang ini kaina bersama Nabi di dalam surga. Nah, yang gampang ya kita sunnah Nabi ya lah bersiwak. Nah, siwak ini kan sunnah Nabi ya lah. Raka'atani bi siwak khairun min sab'ina bila siwak. 2 rakaat kita sembahyang bersiwak ini lebih baik daripada sembahyang 70 rakaat kada bersiwak. Ini sunnah Nabi, rahmat ya lah, luar biasa. Belum lagi nang lain-lain nang 6 rakaat antara maghrib isya. Barang siapa nang sembahyang 6 rakaat antara maghrib isya atau sesudah maghrib ya lah, sama seperti ibadah 12 tahun. 10 hari 120. Ini lamun dikawakan oleh Allah, diberikan hidayah, kita tuh kawa menggawi sunnah tanda sudah bersama Nabi di dalam surga. Keluarga kita, anak bini kita ya lah. Sebaliknya pulang lamun kita nih dikulirakan, bahasa kita kulir lah, dikulirakan atau dimalasakan, berat kita nih menggawi sunnah Nabi. Basiwak aja bilang kada lalu hendak menukar nang 10.000 aja kada tukar ya kan? Ini kalau pina tanda kita ya kan kada bersama Nabi, syukur aja masuk surga tapi kada bersama Nabi ya. Na'udzubillah min dzalik, masuk dalam neraka. Nah ini ya. Nah jadi rasa syukur yalah itu ditambah Tuhan nikmat yang lain. Wa qala Allah Ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum
Walain kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya sungguh jika kalian itu ujar Tuhan bersyukur atas nikmat yang aku beri, niscaya aku tambah-tambah nikmat itu kepada kalian. Ya, lamun kufur atas nikmat yang sudah aku beri, niscaya azabku sangat pedih. Syukurinya apa yang sudah diberi Tuhan kepada kita. Ya, makanya ada hadis qudsi ujar Tuhan, barang siapa nang kada syukur lawan nikmat yang sudah aku beri, tidak sabar atas ujian yang aku ujikan, ya kan, atas bala musibah yang telah aku ujikan, kemudian walam yardha biqada'i, tidak ridha, tidak senang dengan takdir yang sudah aku putuskan kepadanya, fal yattakhidh rabban siwai, cari ujar Tuhan selainku, wa yakhruj min sama'i wa ardi, keluar dari langitku dan bumiku. Di mana kita bagana? Ya lah, lamun kada bersyukur kita nikmat aur ampun orang aja diitihi. Ya lah, ampun orang diitihi lalu basa sambat. Ya lah, melihat orang dapat nikmat dengki hasud kita lalu basa sambat. Basa sambat tuh ya lah hasil dari kita kada bersyukur. Melihat keaiban orang, melihat kekurangan orang, melihat kesalahan orang lalu bahasa sambat kita. Kenapa? Karena bersyukur. Coba itihi kita aja syukuri, sudahlah kita bersyukur. Kekurangan kekhilafan kita sudahlah kita bujuri. Nah akhirnya kita kada bahasa sambat lawan orang. Nah ini syukuri aja. Nah, maka ujar Imam Syafi'i, rajaki itu seperti bayangan. Kemanapun kita pergi, bayangan itu tidak akan memisahi kita. Ya kah umpat, kita ke kanan juga ya, kita ke kiri juga, kita baluncat juga bayangan tuh. Artinya rajaki kada ke mana. Ya kah? Lamun itu lain rajaki kita, bayangan orang. Kita kejar, kita sasahi, ya kah? Bajauhinya kada terkejar. Karena itu bayangan orang, rajaki orang, kemuliaan itu sudah ampun inya, kedudukan jabatan itu ampun inya, kada kemana-mana, kada kawa, ya kah? La mu'tiya lima mana'ta, la mani'a lima a'taita, wala mu'tiya lima mana'ta. Lamun sudah diberi Tuhan sagan inya, kada kemana-mana. Lamun kita kada diberi Tuhan kaya apapun kita hendak kada kawa. Karena lain ampun kita, ya lah, jabatan sama tuh besar takdirnya inya nang tak pilih aja tuh, ya kan, musim sudah lah. Nah, bahkan lamun menurut data menang jasa kalinya di sana ada menang, ya kan, ada serahin takdirnya. Rajaki sama, ya kan, lamun dasar lain takdirnya kita kada kawa. Karena tadi ujar Imam Syafi'i seperti bayangan rejeki itu. Jadi syukuri kita apa nang ada aja. Bahkan sahabat Umar, ujar Sayyidina Umar, jangankan nikmat, bala pun aku bersyukur. Ujar Sayyidina Umar, aku nih dapat bala musibah di dunia, aku tetap bersyukur. Ayo. Jadi orang bersyukur ini adalah orang ahli surga. Penduduk ahli surga itu syukur aja kadang-kadang sabar, ya kan? Nah jadi lamun kita ini diberi rasa syukur aja di dunia, tanda sudah tuh kita, ya kan, penduduk ahli surga. Ya ahli surga tuh syukur aja. Kenapa? Karena di situ hanya nikmat. Makanya syukur ini tinggi kedudukan orang ahli surga. Sayyidina Umar, aku bersyukur Sayyidina Umar walaupun bala musibah menimpaku. Kenapa? Yang pertama ujar Sayyidin, karena bala itu bukan bala agama. Musibah nang kehilangan duit, ya kah, kehilangan emas, kebakaran, ya kah, dan lain sebagainya, pencurian, itu bala di dunia aja, bukan bala musibah akhirat. Kawa dicari, ya kah, kawa dicari. Makanya orang Palestina itu ada melihat, ya kah, ada apa-apa aja, rumah habis, harta habis, kawa aja dicari. Tapi iman bang kawa dicari. Iman ini sangat mahal, ya kah,
sangat mahal, menentukan kita di akhirat. Lamun kita kada beriman neraka, maka seumur hidup, ya kan? Ini sangat mahal. Yang penting wajah Sayyidina Umar bukan bala pada agama, syukur, ya kan? Bukan bala agama, kayak apa bala agama? Ya iman manipis, bakurang, iman ya iman munafik. Ya kan, itu bala agama. Atau meremehkan daripada, menyepelekan daripada sunnah-sunnah Nabi. Hati-hati ya, sunnah-sunnah Nabi kita kada tapikirakan hendak menggawi. Lamun tapikirakan tuh ada aja hendak tuh kayak apa supaya kalau menggawi ini kada ada lalu. Ya kan, sunnah-sunnah Nabi kada ada lalu kita nih hendak menggawi padahal sudah kita pelajari. Nah ini namanya musibah agama. Makanya dikatakan dalam syair, as'adul ayyami yaumun ja'ana fihi Muhammad. Ya, sepaling beruntung hari-hari beruntung kita itu adalah hari-hari kita di situ kawa menggawi sunnah Nabi Muhammad. Jadi hari beruntung, hakikat hari beruntung kita itu bukan hari kita dapat duit, bukan. Ya kan? Atau hari-hari kita dapat makan gratis, bukan. Tapi hari beruntung kita dikatakan adalah hari-hari kita kawa mengerjakan suruhan perintah Nabi Muhammad. Di hari itu kita kawa hadir majelis ilmu, berarti hari beruntung kita itu. Di hari itu kita kawa baca Quran, hari beruntung kita itu. Di hari itu kita ya kan kawa baca salawat banyak pulang, alhamdulillah, hari beruntung kita. Kenapa? Karena balasannya kekal abadi di akhirat. Nah, hari sial kita, hari-hari itu kita tidak ada hendak majelis ilmu tuh kada ada, hendak menuntut ilmu tuh kada ada di hari itu kita. Di hari itu kita kada ada baca Quran. Di hari itu kita kada ada baca salawat. Nah, ini hari sial kita, kosong hari-hari kita dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Nah ini, nah, sama rumah ya lah, lamun rumah tuh barokah tandanya di rumah tuh ya kan, kita dengar bacaan Quran, keluarga kita baca Quran di rumah, atau kita salawat ya kan, kemudian majelis ilmu pernah pulang di rumah kita, berarti rumah tuh barokah. Ada rumah yang di rumah itu bilang setiap hari majelis ilmu aja, ayo aja rumahnya, nah, luar biasa ada di situ ya kan, setiap hari. Maka siang bebinian bang, nah, barokah benar rumahnya. Kenapa? Jadi saksi sampai ke akhirat. Bermajlis kena keluarga dibawai, ya lah, kakawanan. Maka gurunya lain-lain bilang hendak setiap hari gitu nah. Maka setiap hari itu pulang bawa makanan. Ada aja gitu nah, luar biasa. Barokah rumahnya. Rumah yang kada barokah ya kan, walaupun bertingkat-tingkat bahannya mahal, tapi kada pernah di situ dibacakan Quran, kada pernah dibacakan sholawat, jarang di situ ada hadir jarang di situ majelis ilmu ya kan, apalagi disembahyangi kada juga. Nah ini rumah ujar Nabi seperti kuburan ya kan, biar bagus tapi kok seperti kuburan. La taj'alu buyutakum kal maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kamu tuh ujar Nabi seperti kuburan. Sembahyangi kada ya kah, terbacai Quran di rumah kada, salawat kada juga ya kah, apalagi majelis ilmu kada ada lalu. Ini hanya semata di dunia jadi warisan, di akhirat tidak jadi saksi ya kah, tidak jadi saksi rumahnya. Bahkan ketika anak-anak kita membaca Quran di dalam rumah, kita yang maulah rumah dapat pahala. Itu namanya jariyah. Tapi kalau anak-anak kita, keluarga kita kada ada Quran dibaca, salawat kada ada, majelis ilmu kada ada juga di rumah, kita meninggal dunia. Apalagi maksiat naudzubillah di dalam, ini namanya dosa jariyah. Hati-hati. Nah itu, yang penting ujar Sayyidina Umar bukan musibah agama. Yang kedua pulang, aku bersyukur ya kah walaupun dapat musibah, ujar Sayyidina Umar. Kenapa? Karena aku dikawa akan Tuhan untuk sabar, untuk ridha. Kawa aku ridha, kawa aku lapang walaupun hilang duit 1 juta misal ya, syukur aku diberikan hidayah kawa
sabar. Berapa banyak orang nang kada kawas sabar karena musibah dunia seniwan. Berapa banyak orang kada kawas sabar babunuhan. Ya kan? Berapa banyak orang kada kawas sabar apa bakalahi menyantet ka dukun sebagainya. Aku kawas sabar, aku alhamdulillah bersyukur ujar Sayyidina Umar. Ya kan? Nah, ini luar biasa hebat lah. Nah, ini yang kita umpati yang disebut oleh Nabi, ashabi kan nujum, kata Nabi sahabatku itu seperti bintang. Ya kan? Bagaimanapun kalian ikut sahabatku itu, ya kan? Ainama ihtadaitum, kalian akan mendapatkan hidayah di sana. Ikuti sahabatku. Sayyidina Umar luar biasa melajari kita. Padahal Sayyidina Umar itu kayak apa? Luar biasa keras lah. Luar biasa keras Sayyidina Umar, tapi hati lembut. Nah, lembut mendapatkan cahaya iman tadi. Kemudian yang terakhir ujar Sayyidina Umar, ya jadi aku nih kau bersyukur masih juga atas bala itu, karena kada lebih ganal bala ini daripada yang sekarang ini. Kita sekarang dapat musibah kehilangan duit 1 juta, mungkin ada orang di sana 100 juta yang hilang, ya kan? Kita dapat musibah hanya harta yang kehilangan, mungkin di luar sana ada orang yang kehilangan anak, ya kan? Ini kita cuman harta. Nah, lalu kau bersyukur. Kenapa? Memandang ada orang yang lebih dari kita dapat musibah. Nah, ini supaya kita nih kau bersyukur. Nah, hidup kita sekarang kawa makan, mungkin di luar sana orang ngalih makan di Gaza ya Pak Bian. Awal orang makan sana di blokade, makan kada kawa, banyu ngalih ditutup, ya kan? Bantuan logistik ditutup, ya Pak. Kita nyamannya banyu bahambur, ya kan? Makanan bang sakahandak, ini habisnya makanan nih kira-kira, ya kan? Nyamannya. Hidup nyaman tenang kita di Gaza luar biasa memperjuangkan, ya. Lalu kita ada perasaan syukur nang bala sedikit tuh kata pikirkan lagi nikmat Tuhan banyak masih, ya. Kayak apa caranya? Pikirkan nang lebih banyak, lebih besar balanya daripada kita. Ada nang kematian anak, ada nang kematian kuitan di sana. Kita alhamdulillah syukur anak kita aman, kuitan kita aman, tinggal diharegu. Ya, didik agama 3. Ujar Nabi didik keluarga itu 3. Adibu auladakum bisalas. Yang pertama bihubbin Nabi, didik untuk mencintai Nabi. Pak, ya kan mencintai Nabi, ajarkan sunnah-sunnah Nabi. Yang kedua ujar Nabi, keluarga kita itu didik yang kedua bihubbi alin Nabi, cintai keluarga Nabi, cintai pewaris Nabi, para ulama. Ya kan? Sudahkah kita lajari? Yang ketiga ujar Nabi adibu bihubbil Quran, lajari untuk mencintai membaca Quran. Ya kan? Diniatkan tidak diniatkan pahala sampai kepada kita. Itu hakikat kita ini berhasil dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bukan keberhasilan kita yang hakiki itu anak kita profesor apa namanya, punya jabatan tinggi, menjadi kaya raya, tidak akan memberikan manfaat nanti di negeri akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta anak-anak itu tidak memberi manfaat nanti di hari itu, kecuali ini, ketika dia berhasil sukses dalam mendidik daripada keluarganya. Dengan apa? Dengan 3, mencintai Nabi, sunnah-sunnahnya kita ajarkan, kita praktekkan, ya kan? Kemudian keluarga Nabi, pewaris Nabi, kemudian dengan cinta Al-Quran. Kami bahari itu ingat yang setiap subuh almarhum kuitan kami itu biasa sebelum ada pengajian masih halus-halus itu kami mengaji sini bebaris tuh kadangaran sampai keluar dari orang-orang soleh, ya lamun ke pengajian, ya kan, ke pengajian kalau bang sini pengajian seorang kami diwawai di 4 pengajian, ayo sembahyang 6 rakaat. Kalau pang orang aja disuruh, ya kan, anak disuruh juga 6 rakaat sembahyang habis maghrib.
Jadi sunnah-sunnah itu diajarkan kepada keluarga, kepada anak-anak, ya kah? Hadir majlis ulama disuruh untuk hadir, Quran disuruh untuk membaca, bahkan disuruh menghafal. Ini sesuai dengan suruhan perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinggal kita aja kawal jiwa kita kayak itu, gitu. Ya sidit kawa kita kawa kah? Nah, ya dan husnul khatimah gitu. Nah itu yang pertama. Isyarak sudahlah. Dua aja kita nah. Wala yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahul istijabah. Nah dua aja kita lah. Dan tidak diberikan Tuhan hidayah ini tuh untuk berdoa, melainkan sudah Tuhan siapakan untuk dikabulkan doanya. Ya kah? Dalilnya apa? Ujar Tuhan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian kepadaku, ujar Tuhan, niscaya aku kabulkan. Ya kan? Tapi mengabulkan tuh kada harus sekarang, bisa juga kaina. Ya, kaina. Terutama kita doakan sagan anak-anak kita. Ini anak-anak kita, ya kan? Kita doakan. Wah ini mungkin inya macal. Siapa tahu pas meninggal dunia inya nang rajin menziarahi kita di hari Jumat. Siapa tahu, ya lah. Maka ujar Nabi barang siapa nang ziarah ke kubur koitan hari Jumat baca Yasin, ya kan dihitung anak nang bakti lawan orang tua. Nah ini kita diajarkan juga setiap Jumat ziarah kami ke kubur kai. Ini malah jari sebenarnya supaya kainan nah aku meninggal ziarahi juga kayak ini. Ya lah. Siapa tahu wah ininya macal karena pas garing inya nama harago kita. Ya lah, berkat kita mendoakan anak. Ya kan ada tahu kita kan. Ya lah. Kadang-kadang nang baik nang menjadi manfaat sagan kita nang kaitu, kadang-kadang nang kita hidup ini bakalahi lawan inya. Ya lah, rasa sangkal kita lawan inya. Sekalinya pas kita meninggal inya nang pak ianya mau urus kita. Pas kita meninggal inya nang paharatnya menziarahi kita. Bahkan menjadi syafaat kita di hari kiamat. Nah syukur benar enggak ini? Ya makanya ya kan ada doa Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Siapa tahu pas kita meninggal inya dapat cahaya iman. Rajin ke masjidnya taubat, rajin hadir majlis ilmu, ya lah. Wah ini kada masih asik dunia, mungkin nanti pas tuanya sadar, ya lah. Ampih kita berdosa. Kenapa? Ya makanya kita setiap hadir mudahan dosa kita diampuni, dosa orang tua juga diampuni. Karena sebenarnya yang wajib mengajarkan kita agama itu orang tua kita. Nah ini harapan kita nih membantui orang tua kita nih, nah supaya kada berdosa, lalu kita hadir majelis ilmu, ya lah. Nah ini nang kedua, nang ketiga, wallahu a'lam. Waktu Isyraq sudah sampai, mudah-mudahan sedikit ini ada berkatnya, ada manfaatnya, ya kan, mendapatkan ilmu yang manfaat, menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa kita, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita subaratan, dipanjangkan umur, disihatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita hidup beriman, mati membawa iman, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah.